Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tujlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yanfa'u wa inna yustajabu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna bil ilmi nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya irhamna bi rahmatika ya. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru kita sekalian Bapak Ustaz Haji Syafii selaku Ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Qur'an. Lalu pula yang sama-sama kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru kita sekalian Bapak Ustaz Haji Ramdhani. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Yasin ayat 50. Fal yauma la tujlamu nafsun syai'an. Fal yauma, pada hari kiamat nanti, la tujlamu, tidak dizolim, tidak dirugikan siapa nafsun seseorang syai'an, sedikit juga. Wala tujzauna, wala dan tidak tujzauna, dibalas kamu sekalian, ilama kecuali apa-apa kuntum yang ada kamu sekalian tak maluna, yaitu mengerjakan kamu sekalian karena perkara tersebut. Ayat ini ditafsirin hadirin sebagaimana yang sudah kita bahas ya kemarin hari, yaitu sewaktu kita dibangunkan dari dalam kubur atau dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali kita dari kematian pada hari kiamat nanti. Bangunnya kita dalam keadaan nyeker, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, sebagaimana kita pada waktu dilahirkan. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, apakah akan dikumpulkan kita? Apakah akan dikumpulkan para wanita bersama laki-laki dalam keadaan nyeker, dalam keadaan telanjang nanti pada hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, na'am, ya, yaitu bakal dibangunkan nanti pada hari kiamat dari dalam kubur atau dibangkitkan kembali ya dari kematian dalam keadaan nyeker, dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan menjadi satu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala selalu berkata Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah, wa abdi hatahu, aduh malu aku ya, aku malu ya. Sebab nanti dikumpulkan pada hari kiamat, dibangunkan dari dalam kubur, dikumpulkannya dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Aku jadi malu ya Rasul nanti pada hari kiamat. Cuma bakat lalu nangis. Itu hadirin mah orang-orang yang cinta kepada Allah ya. Begitu dia merasa takut kepada Allah ya, maka akan nangis. Bahkan nangisnya bukaan syadidan ya. Bahkan nangisnya Sayyidatuna Aisyah dengan nangis syadidan yang sangat
benar-benar nangisnya hadirin. Ya, nangisnya nggak pelan-pelan, nggak benar-benar nangisnya. Ya. Faqala, lalu berkata Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu Sayyidatuna Aisyah nangis karena merasa malu nanti begitu dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang laki-laki dan perempuan. Kata Rasul, la tabki, jangan nangis kamu. Ya Aisyah tuh, hai Aisyah, kamu nggak usah nangis. Amma sami'ti, apakah kamu mendengar qaulallahi, karena ucapan Allah Ta'ala yang berbunyi likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, kata Kanjeng Nabi, apakah kamu mendengar, apakah kamu pernah membaca, kan Allah berfirman di dalam Al-Quran juz amma, ya hadirin, surat Abasa ayat 37. Ya, kata Allah likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likulli mri'in, untuk semua orang, ya, minhum, dari mereka, yauma idzin, nanti pada hari kiamat, sya'nu yughni, mempunyai urusan yang cukup menyibukkan orang tersebut. Nanti pada hari kiamat sibuk hadirin. Bahkan di atas ayatnya hadirin, ayat 34-nya, ya, yauma yafirru mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, yauma, pada hari kiamat nanti, yafiru, kabur, lari. Ya, siapa? Almarhum, seseorang lari hadirin, nggak mau dekat-dekat, udah nggak mau, ya, nggak mau bertanggung jawab dan nggak mau dimintakan jawaban ini orang. Ya, sehingga bahasanya lari dalam Al-Quran, yafiru, lari. Ya, min ahi, ya, daripada teman-temannya, daripada saudara. Seseorang juga lari, wa ummihi, dari ibunya udah. Ya. Begitu juga seseorang lari hadirin, wa abi, dari bapaknya, lari udah dah. Nggak mau tanggung jawab dan nggak mau diminta pertanggung jawab, lari. Ya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi, dan dari istrinya, wa bani, dan dari anak-anak, udah hadirin, lari pada hari kiamat, nggak mau deket-deket, udah. Pokoknya likulli mri'in, untuk semua orang, minhum, dari mereka, yauma idzin, pada hari kiamat, sya'nu yughni, sibuk ame urusannya masing-masing. Sibuk ini hadirin, yaitu nanti kita pada hari kiamat bakalan selamat ya sih, ya, dari nerakanya Allah, atau kita, ya, berpikiran apakah kita bakalan masuk surga atau enggak. Ya, karena kita udah memperkirakan amal-amal kita, perbuatan kita pada waktu di dunia, ya, kita bingung udah, jadi kita hanya mikirin itu. Ya, kita hanya mikirin, ya, aku selamat tapi enggak nanti di hadapan Allah. Makanya likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, kata Kanjeng Nabi gitu. Nanti hai Aisyah, ya, untuk semua orang, minhum, daripada mereka, yauma idzin, pada hari kiamat, sya'nu yughni, ya, sibuk ame urusannya masing-masing. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Maka dengan demikian kata Kanjeng Nabi, la yaqdiru, nggak akan mampu, nggak akan bisa. Siapa ahadun, seseorang, ayan juro, karena sesungguhnya memperhatikan seseorang, atau sesungguhnya melihat seseorang, ilaman kepada orang lain, fi jambihi, di sisinya, min syiddati hauli dzalikal yaumi, min syiddati, karena dahsyat, karena hebat, hauli, tingkah laku, huru hara, dzalikal yaumi, itu hari kiamat. Saking hebatnya nanti hadirin huru hara hari kiamat, kita nggak bisa memperhatikan, nggak bisa melihat, ya, kita ke orang lain. Walaupun, ya hadirin, maaf, orang tersebut pada hari kiamat kita dibangunkan dalam keadaan telanjang, udah kita nggak ini dah, hadirin. Udah nggak bisa memperdulikan orang lain. Gimana sih hadirin kalau terjadi gempa bumi, hadirin, ya, terjadi tsunami di satu tempat, kita kan kabur hadirin, menyelamatkan diri masing-masing. Kita nggak peduli di situ ada ibu kita kayak ayah kita, anak kita kayak. Yang penting kadang-kadang diri kita selamat. Coba aja kita bayangin kalau ada satu kebakaran yang sangat hebat, ya, kita pasti menyelamatkan diri kita dulu. Kita lari keluar, pas sudah selamat baru kita ingat itu, oh ada anak saya di dalam, oh ada ibu saya di dalam rumah tersebut, oh ada ayah saya, oh ada abang saya, oh ada saya. Itu kalau udah selamat. Tapi tatkala terjadi suatu kebakaran yang hebat, udah kita nggak memperhatikan harta kita, kedudukan kita, semuanya. Apalagi terlebih-lebih nanti pada hari kiamat. Jadi perkara yang sangat hebat, gimana nggak hebat? Ya, gunung hancur hadirin, matahari, bulan, segala macam. Makanya tatkala nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ya, saking hebat-hebatnya itu hari kiamat, kata Nabi, ya, orang nggak akan memperhatikan lagi, ya, ke orang lain, walaupun orang lain itu hadirin, ya, yaitu dalam keadaan telanjang. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah. Itu hadirin, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, summa lalu yusaku, digiring siapa al-khalqu, makhluk, ilal mahsyari, kepada mahsyar, ke tempat berkumpul. Kumpulin hadirin makhluk termasuk manusia, yaitu di tempat berkumpul, ya, atau padang mahsyar. Paladina, maka adapun orang-orang amilu, yang beramal, ini orang-orang yang mengerjakan ini aladina, ya, maka adapun orang-orang yang mengerjakan di dunia, di dalam dunia, amalan karena perbuatan solihan yang soleh, ya, adapun orang-orang hadirin nanti di padang mahsyar, hadirin, kita dikumpulin nih nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Adapun orang-orang yang melakukan amal soleh, amal yang baik pada waktu di dunia, dikerjain, nah itu sholat, ya, tatkala bulan suci Ramadan dia puasa, ya, di lampu diisi dengan macam-macam kebaikan, baca Quran, ahlim, segala macam, itu termasuk daripada amal soleh, dikerjain ini hadirin. Ya dulu maka ada apa amaluhum, perbuatan amal solehnya, lahum, untuk orang tersebut yang melakukan amal soleh, marhaban,
yaitu jadi kendaraan. Nanti hadirin, waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar hadirin, ya, amal-amal soleh kita nanti jadi markabat, jadi kendaraan. Amal sholat kita jadi kendaraan pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, zikiran kita, martabat, yaitu jadi kendaraan pada waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Coba hadirin, padang kita menuju tempat padang mahsyar jauh hadirin. Ya, kalau jalan kaki repot. Ya, makanya di akhirat nanti pada dikumpulin padang mahsyar, ya, amal-amal soleh kita itu yang jadi kendaraan. Alfa aja pakai kendaraan hadirin, pakai motor hadirin. Nah, padahal deket banget. Nah, apalagi menuju perjalanan ke padang mahsyar, butuh kendaraan hadirin. Ya, butuh. Nah, nanti kendaraan untuk menuju ke padang mahsyar yaitu amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu fala yamsi, ya, maka tidak berjalan seseorang, ya, menuju padang mahsyar itu yang nggak berjalan. Rajilan, halnya jalan kaki. Nanti di padang mahsyar kita akan melihat hadirin, ada orang-orang yang menuju padang mahsyar nggak berjalan kaki, melainkan markaban, dia naik kendaraan. Tergantung amal-amal kita. Ya, kalau amal kita bagus, amal kita banyak, kendaraan kita bagus. Ya, bagus hadirin. Ya, setelah kalau motor hadirin yang kita pakai itu Elmek hadirin, dicek gitu hadirin. Kalau amal kita mah biasa-biasa aja hadirin, udah Kirana, legenda paling yang kita pakai. Tergantung nanti hadirin, kita akan lihat di dunia begitu hadirin. Ya, di dunia aja lihatin aja, beda-beda kan. Di akhirat seperti itu. Kita akan lihat keagungan para anbiya, para aulia, para syuhada, nanti kendaraannya. Subhanallah. Ya. Kita akan tercengang. Sebagaimana kita kalau ke jalan melihat kendaraan yang cakep-cakep, yang istimewa. Gitu hadirin, nanti ibadah-ibadah kita. Makanya bahagia banget tatkala kita diberi taufik dan hidayah untuk kuat beribadah kepada Allah. Nanti ada hadirin, ya, enggak pala yamsi, yang enggak berjalan. Rajilan, halnya berjalan kaki. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa ba'duhum, dan ada sebagian manusia nanti di hari kiamat hadirin, masa dia berjalannya rajilan dengan menggunakan kakinya, dia nggak naik kendaraan. Kalau yang pertama tuh level pertama, dia menuju ke padang mahsyarnya nggak berjalan kaki, fala yamsi, maka dia nggak berjalan kaki, melainkan markabat, naik kendaraan. Wa ba'duhum, dan ada lagi sebagian manusia nanti menuju padang mahsyarnya, masa dia berjalan rajilan dengan menggunakan kakinya, nggak naik kendaraan, jalan kaki. Ya. Wa ba'duhum, dan ada lagi sebahagian manusia nanti di padang mahsyar hadirin, begitu menuju ke padang mahsyar, yamsuna, dia berjalan ala wujuhihim, menggunakan wajah-wajahnya. Jadi jalan kakinya pakai muka hadirin, jalannya ke padang mahsyar pakai muka. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa ba'duhum, ada lagi sebagian manusia hadirin menuju padang mahsyarnya, yamsuna, dia berjalan ala aidihim, karena menggunakan tangannya. Ada yang menggunakan tangannya hadirin,
Ya, kayak sirkus saja begitu hadirin. Ya, kalau yang nggak biasa kan capek hadirin. Pakai tangan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Fa idza juma'u, maka tatkala juma'u dikumpulkan manusia atau makhluk bil mahsyari di padang mahsyar, takunu ada apa asyamsu matahari. Waktu manusia dikumpulin di padang mahsyar, keadaan matahari hadirin ala ru'usihim, di atas kepala-kepalanya manusia. Matahari ada di atas kepala kita. Miqdaro mailin, seukuran atau sejauh, mailin setumbak, ada yang mengatakan sejengkal. Matahari pada waktu di padang mahsyar, matahari ada di atas kepala kita, seukuran setumbak atau seukuran sejengkal. Subhanallah, udah banyak orang hadirin matahari dekat, kita bayangkan matahari jauh aja hadirin. Matahari sekarang jauh nih hadirin, kita nggak kuat hadirin berdiri jam 11 jam 12 siang, udah jauh banget ya. Ada angin lagi hadirin. Nanti di padang mahsyar udah banyak orang, banyak makhluk yang lain. Matahari ada di atas kepala kita, yaitu sejauh setumbak atau sejengkal. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa akhotot, dan mengelilingi, ya, bijawabihim, di sekitar atau di sisi-sisi manusia, apa anaru api. Nanti di padang mahsyar matahari ada di atas kepala kita, yaitu jauhnya setumbak atau sejengkal. Selain daripada itu hadirin, matahari ya, selain daripada itu api mengelilingi kita. Kita dikelilingi oleh api. Ya. Wa ala zuhurihim, dan di punggung-punggungnya manusia, ahmalu aujarihim, yaitu membawa-bawa, memikul-mikul, aujarihim, karena dosanya, karena kehilapan-kehilapannya, kekeliruan-kekeliruannya, ya, yang dikerjakan pada waktu di dunia. Di padang mahsyar itu nanti hadirin ada manusia yang membawa-bawa kesalahannya, yang membawa-bawa dosa-dosanya, kehilapan-kehilapannya, dibawa ala zuhurihi, di punggung-punggungnya, wa min fauqihim, dan yaitu di atas kepalanya manusia, hararus syamsi, adapun panasnya matahari. Ini keadaan menggambarkan hadirin, ini gambaran tentang padang mahsyar. Ya. Yakunu ada fabatuhum, maka sebahagian manusia yakunu ada bil arki, di dalam keringat, ila rukbatihi, sampai ke lututnya. Hadirin nanti di padang mahsyar hadirin, manusia itu dikumpulkan, matahari ada di atas kepala-kepala kita, yaitu sejauh sejengkal atau setumbak. Manusia nanti di padang mahsyar dikelilingi oleh api, dan manusia ada yang membawa dosa-dosanya, ya,
di punggung-punggungnya, membawa kehilapan, kesalahan, kekeliruan, ya, yang dikerjakan pada waktu di dunia. Dan di atas kepala kita berhubung matahari dekat hadirin sejengkal atau setumpak, ya, matahari pada waktu itu sangat panas, sehingga sebahagian manusia hadirin ada yang tenggelam oleh keringatnya setinggi sejengkal keringetan, ya. Nanti di padang mahsyar gitu ada yang tenggelam sampai keringatnya, ya, fi ila rukbatihi, sampai selutut, rukbah sampai selutut. Wa ba'duhum, dan sebahagian manusia lagi hadirin nanti di padang mahsyar ada yang tenggelam dengan keringatnya ila wasutihi, sampai ke pinggangnya, wastihi pertengahan, yaitu sampai ke pinggang. Wa ba'duhum, dan dari sebahagian manusia lagi hadirin ada yang tenggelam oleh keringat ila hulqumihi, sampai ke tenggorokannya, hulqum, sampai ke tenggorokan, tenggelam oleh keringat, ya. Wa ba'duhum, dan dari sebahagian manusia, ya hadirin, di padang mahsyar nanti yukriku, ada yang tenggelam fil urki, oleh keringatnya, tenggelam, benar-benar tenggelam, ya, jadi nggak kelihatan. Ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang oleh keringat, ada yang tenggelam sampai tenggorokan, ada yang benar-benar tenggelam nggak kelihatan. Kalau kata kita kelelep dah oleh keringat. Bayan 7, maka tembus apa al-arki, keringat, ilal ardi, ke bumi, miqdaro sab'ina zira'an, seukuran 70 jiro. Jadi pada saat itu hadirin bumi, ya, ditenggelamkan oleh keringat. Dan banyak orang pada saat itu, banyak makhluk. Matahari di atas kepala kita panas hadirin, sehingga bumi ini penuh dengan keringat, ya. Miqdaro, karena seukuran sab'ina zira'an, sab'ina 70, jiro'an jiro 70 jiro. Satu jiro itu setengah meter. Satu jiro setengah meter. Berarti kalau 70 jiro 35 meter. Bayangin aja hadirin, 30 meter. Gimana kalau banjir 35 meter hadirin? Ya. Bumi kalau banjir 35 meter, tidak hadirin. Itu bahaya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa fi dzalikal yaumi, dan di dalam itu hari, yaitu hari kiamat, la yujadu, tidak ditemukan, opo zilut iu-iuhan, teduh-teduhan, enggak ada yang dinamakan perlindungan, iu-iuhan, tempat teduh, tempat berlindung, illa zillal arsy, kecuali iu-iuhan, kecuali tempat teduh, tempat perlindungan di bawah arsy. Pada saat itu ada enggak ada, enggak kita akan temukan satu iu-iuhan, satu perlindungan, kecuali iu-iuhan, tempat teduhan, tempat enak-enakan, ya, tempat perlindungan, yaitu perlindungan daripada arsy atas izin Allah. Wa yakunu, dan ada bidzalikal yaumi, di dalam itu hari, tahta zillil arsy,
di bawah iuh-iuhan, di bawah enak-enakan, ya, di bawah tempat peristirahatan, ya, di bawah perlindungan aras. Sab'u tawaifi, adapun 7 golongan manusia. Nanti hadirin, tak kala tadi kita udah dengar tuh hadirin, di padang mahsyar hadirin, huru hara yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Akan tetapi ada 7 golongan manusia, yang mana 7 golongan manusia ini hadirin, dia nggak mengalami keripuhan, kesusahan, kepedihan, penderitaan daripada padang mahsyar. Ada 7 jenis golongan manusia nanti, yang mana orang-orang pada ripuh, pada susah, ya, pada sedih, ya, pada menderita. Tapi 7 golongan manusia ini enggak, jadi dia ada di bawah perlindungan aras, ada di bawah perlindungan arasnya Allah. Mana ini hadirin 7 golongan manusia ini? Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya hadirin, ya. Apalagi kalau terlebih 7-7-nya kita ini melakukan 7 ini, atau aja udah alhamdulillah. Mana ini hadirin? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat, ya. Yang pertama, al-hukamal adiluna, ya. Al-hukamu, hakim-hakim, orang yang memberi keputusan. Al-adiluna, yang pada adil, hakim-hakim yang adil, orang-orang yang memberi keputusan hadirin, ya. Di dalam memberi keputusannya, keputusan yang adil. Istri ke, sama anak, sama orang, kan semua bisa menjadi hakim hadirin. Kita juga bisa menjadi hakim, ya. Cuman mungkin hakim kita mah hadirin hanya sebatas di dalam rumah tangga. Ada hakim yang sebatas RT, ada hakim yang sebatas terus, ya. Nah, tatkala memberikan suatu keputusan yang sangat adil, maka orang ini nanti di padang mahsyar ada di bawah perlindungan Allah. Dia akan mengalami yang tadi kita dengar tuh, ya, di padang mahsyar begini dah begitu begono, dia nggak akan mengalami. Dia enak-enakan hadirin, kenikmatan, ya. Yaitu hakim-hakim yang memberi keputusan dengan adil. Dan adil gambarnya begini hadirin, memberikan keputusan adil. Tatkala kita menghukumi seseorang, kayak kita menghukumi diri sendiri. Nanti kita akan mengambil satu keputusan yang sangat adil. Kita memberi hukuman yang orang hadirin, kita membayangin menghukumi diri kita sendiri. Gimana dah kalau kita menghukumi diri sendiri kepada orang lain? Akhirnya timbul, ya, memberikan keputusannya dengan bijaksana dan adil. Itu adil. Kalau ada yang gak adil hadirin kadang-kadang, ya, anak yatim nyolong pisang aja diarak hadirin mah, ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau kita menghukumi orang lain dengan kayak menghukumi diri kita, nanti, ya, keputusan yang kita ambil, keputusan yang bijaksana dan adil. Ini yang pertama. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mana lagi orang-orang yang enak-enakan nanti, sesenangan, ya, pada hari kiamat. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua, golongan yang kedua, alladzina, yaitu orang-orang ya'buduna, ibadah ini orang Allah ke Gusti Allah fi sababihi, pada waktu usiamu muda. Yang kedua, anak-anak muda yang rajin ibadah. Masih muda rajin ibadahnya dulu, ya. Kan kalau masih muda sulit untuk ibadah hadirin, ya, karena rasa emosinya, egonya hadirin mah,
Ya, karena merasa mati masih lama ini, begitu kadang-kadang anak muda hadirin. Ya, mau menang sendiri segala macam, tapi semua itu hadirin dikalahkan sama anak muda itu. Ya, dia malah rajin ibadah kepada Gusti Allah. Nah, anak muda yang begini nanti pada hari kiamat yang akan mendapat perlindungan Allah di saat manusia, ya, orang-orang lain lagi pada ripuh, lagi pada susah, lagi pada menderita dengan huru hara hari kiamat. Sulit hadirin anak muda ibadah. Ya, pada saat ini aja yang ngaji hadirin paling kehitung anak muda. Ya hadirin, gitu hadirin, kehitung paling. Ya, yang rajin ibadah. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu golongan yang kedua. Wasalisatu, dan adapun golongan yang ketiga, alajina, yaitu orang-orang yulajimu, yang membiasakan ini orang-orang al-masajida, ke masjid, orang yang rajin ke masjid, orang yang jalin ke musola untuk melakukan sholat berjamaah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Ya, tahadus binikmah hadirin. Ya, seperti ngaji pada saat ini. Ya, ini hadirin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hadirin orang-orang yang dilindungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, saya nggak berlebihan hadirin mengatakan kayak kita seperti ini. Ya, berada di masjid, sholat berjamaah subuh lagi, ngaji lagi, puasa lagi. Ya, kan kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka apabila kamu mendapatkan nikmat, fahadis, maka ceritain. Kalau dapat nikmat, ceritain nanti. Ya. Tujuannya jangan riak. Tujuannya untuk nganyar-nganyar atau menceritakan kita dapat nikmat biar tambah bersyukur. Alhamdulillah udah sholat subuh tadi di masjid. Alhamdulillah udah ngaji tadi di masjid. Ya, asal jangan terbesit kita riak. Yang penting hati kita nggak riak, tergantung orang nilainya, masa bodo amat. Yang penting hati kita. Nilai mah ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tatkala kita menceritakan nih, makanya kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kita mendapatkan nikmat, ceritain sama orang. Habis dapat duit, ceritain. Cuman jangan ceritain doang, bagi juga tetangganya. Gitu hadirin. Ya, kalau dapat musibah, hanya orang-orang tertentu aja yang tahu, hanya orang-orang yang bijaksana aja. Setelah itu kita ngadu ke Gusti Allah. Makanya kata santri, ya, ini tahadus binikmah nih gua nih, gitu. Kalau suka ada kata orang, ya, para guru-guru, ini tahadus binikmah nih. Ya, saya 1 hari 2 hari seminggu saya, yaitu Quran 3 juz hafal, atau saya hafal kitab ini tahadus binikmah, menceritakan nikmat. Sebab memang begitu kata Allah dalam Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kenapa? Asal jangan teriak. Tatkala kita menceritakan, terserah orang mau dibilang riak, namanya pendapat orangnya hadirin kan beda. Ada yang A, ada yang B, yang penting kitanya udah gitu. Ya, ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, golongan yang ketiga orang-orang yang membiasakan, yang mendawamkan, yang merajinkan, yaitu datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, diantaranya untuk sholat berjamaah. Masa nggak usah khawatir dengan nanti hari kiamat, nggak usah khawatir. Orang yang punya ilmu mah nggak resah, nggak gelisah. Ya, dia dapat mengantisipasi nanti huru hara hari kiamat. Ya, mungkin dia melazimkan, membiasakan, ya, pergi ke masjid, ke musola,
untuk berjamaah. Nggak usah rasa. Kita kan kayaknya, kita hebat banget nih hadirin, lagi menceritakan kiamat. Tapi ada jalan keluar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Warobiatu, ada punya keempat nanti. Ya, orang ini sesenangan dah nanti pada hari kiamat. Ya, terutama di padang mahsyar. Tatkala orang lagi susah, lagi ripuh hadirin. Yaitu golongan yang empat, al-mutahabbuna. Orang-orang yang saling cinta. Cintanya fillahi, karena Allah. Saling cinta di bergaul hadirin, saling cinta. Ya, ame istrinya saling cintanya karena Allah. Ame anak, ame atasan, ame bawahan, guru dan murid, teman. Ya, saling cinta. Cintanya fillahi karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya, bukan karena harta mungkin, bukan karena jabatan mungkin, bukan karena kecantikan, bukan karena kegagahan, akan tetapi fillahi, saling cintanya karena Allah. Ya, diantaranya hadirin cinta, ya cinta karena Allah. Watawasau bil haqqi, watawasau bisobri, saling berwasiat bil haqqi, karena perkara yang hak. Watawasau, dan saling berwasiat bisobri, untuk sobat. Itu diantaranya tatkala kita saling cinta, cintanya kita karena Allah, saling mengingatkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wal khamisatu, yang kelima hadirin, ya, orang-orang yang mendapat perlindungan nanti pada hari kiamat, yaitu alladzina, orang-orang yu'adduna, dia melaksanakan sodaqotahum, sodaqotihim, karena sodakonya. Maksudnya Allahi ta'ala, yaitu dia melaksanakan hak-haknya Allah, dijalanin hak-haknya Allah. Ya hadirin, sholat subuh berjamaah walaupun capek, dingin hadirin. Ya, puasa hadirin, ya, walaupun lapar, haus, ya, sabar di dalam puasa, sehingga puasa itu membentuk diri orang yang sobat. Kalau pengen puasa, kalau pengen sobar hadirin, diantaranya puasa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri washolat, minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sobar dan sholat. Minta tolong kepada Allah melalui sobar dan sholat. Hadirin, sobar untuk membentuk diri kita yang sobar. Dalam tafsir saya baca, dalam tafsir hadirin, untuk membentuk diri kita menjadi orang yang sobar, yaitu bisaumi, dengan puasa. Sabar orang yang puasa. Padahal kalau pulang hadirin, padahal haus tadi kita. Terus di rumah ada air, ada makanan. Itu makanan, air kita yang beli sendiri, punya kita sendiri. Udah gitu nggak ada yang tahu lagi, istri kita mungkin lagi keluar, lagi istirahat, lagi tidur, anak-anak kita nggak ada. Tapi kita nggak makan hadirin, kita nggak minum. Bagaimana kurang sobarnya ya hadirin? Itu dalam keadaan haus dan lapar. Baru jam 8 hadirin, baru jam 8. Tapi bisa menahan lapar dan haus sampai dengan guru bisamsi, tenggelamnya matahari. Kan kita jadi orang yang sobar. Oke, kalau pengen sobar hadirin, bisau dengan puasa. Nahan amarah kita yang bisa membatalkan pahala puasa. Sobar banget orang-orang yang puasa. Nah, dengan sobar ini hadirin, kita disuruh minta tolong kepada Allah. Wasta'inu, kamu harus minta tolong kepada Allah bisobri, dengan sobar, wasolati,
dan sholat. Sabar itu hadirin kita peroleh, kita dapati bisaumi dengan puasa. Coba hadirin orang yang puasa, coba aja dah ya, orang yang punya istri nggak melakukan hubungan badan padahal halal di siang hari ya, dia punya makanan, punya minum, dia sholat. Pada waktu wudhu hadirin orang-orang yang puasa ya hadirinnya padahal haus banget ya, nggak diminum itu air pada waktu wudhu, padahal nggak tahu kan kalau kita pada waktu wudhu kita kumur-kumur, kita telan dikit kan nggak ada yang tahu hadirin, tapi kita nggak mau ya. Dengan demikian puasa membentuk orang-orang yang sobat. Itu hadirin wasta'inu bisobr. Nah orang ini orang yang menjalankan hak-haknya Allah tatkala menjalankan ibadah puasa yang nanti membentuk dirinya menjadi orang yang sobat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya. Wasadi satu yang keenam, kelompok yang keenam, yaitu alladzina orang-orang yang mana orang ini tad'u mengajak hum ke orang ini, siapa imro'atun seorang wanita, diajak orang ini sama seorang wanita jamilatun yang cantik. Ada seorang wanita ngajak ke orang ini, udah gitu wanita ini cantik lagi hadirin. Bahkan di dalam hadis yang lain, keterangan yang lain mengatakan selain cantik punya jabatan wanita ini, punya kedudukan, serta wanita yang berkecukupan, udah berkecukupan, punya jabatan, cantik lagi, gimana bayangin hadirin. Terus orang ini diajak hadirin ya, wayakhofuna, akan tetapi orang ini takut Allah Ta'ala, ke Gusti Allah Ta'ala ya. Wala ya'maluna, dan orang ini nggak mengerjakan ma'aha bersama perempuan tersebut fi lalajina, karena melakukan zina. Maaf hadirin, istilahnya wanita ini mengajak untuk melakukan zina, padahal perempuan ini kaya, punya jabatan, cantik ya hadirin, tetapi orang ini hadirin ya nggak mau mengerjakan, nggak mau mengerjakannya hadirin, bukan takut ame hansip, bukan takut karena ini, bukan takut karena itu, akan tetapi ya khofuna, dia takut Allah, ke Gusti Allah. Kata orang ini gini, ini akhofullah, ini sesungguhnya aku, akhofu, takut aku Allah, ke Gusti Allah, sebagaimana ucapan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu diajak ame Siti Julaiha. Kata Kanjeng Nabi Yusuf ini akhofullah, ini sesungguhnya aku, akhofu, takut aku Allah, kepada Gusti Allah, takutnya sama Allah. Nah orang yang seperti ini nanti enak-enakan, kenikmatan ya pada hari kiamat, tatkala orang-orang yang lain pada ripuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wasabiatu, golongan yang ketujuh ya, alajina, yaitu orang-orang yakhofuna, dia takut Allah, ke Gusti Allah, takut dia sama Allah. Wayabkuna, lalu orang ini nangis. Wataqturu, dan mengalir, bukan menetes lagi hadirin, saking takut-takutnya kepada Allah, saking benar-benar nangis hadirin, nangisnya karena takut kepada Allah. Wataqturu, mengalir, bukan menetes lagi,
watak turu mengalir apa dumu'u air-air matanya min uyunihim dari mata-matanya bisobhi pada waktu pagi hari wal masyai dan pada waktu sore hari. Ada orang-orang hadirin yang takut kepada Allah, takut hadirin ya, saking takutnya orang ini hadirin menangis kadang-kadang ya, nangis hadirin takut sama Allah ya, akan keagungan Allah, kebesaran Allah, akan siksanya Allah. Mungkin karena dia membuat hilaf, kesalahan, kekeliruan ya, lalu dia bertaubat kepada Allah ya, dia takut sama Allah, lalu orang ini nangis sampai mengalir ya air matanya min ayunihim dari mata-matanya bisyubhi pada waktu pagi hari dia nangis wal masyai dan pada waktu sore hari. Lagi di malam hari hadirin dia bermunajat kepada Allah ya, kadang-kadang suka meneteskan air mata. Nah, orang yang seperti ini nanti enak-enakan pada hari kiamat. 7 golongan manusia ini hadirin ya, mudah-mudahan kita ada salah satunya ya, terlebih-lebih kalau ada 7-7-nya ya hadirinnya ya, mudah-mudahan hadirin Allah memberikan taufik dan hidayah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini 7 golongan manusia nanti yang enak-enakan pada hari kiamat, di mana orang-orang lain pada ribu, pada susah ya, pada sedih, pada menderita pada hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir